Kata genosida berasal dari karya pengacara Polandia Raphael Lemkin yang mengembangkan istilah tersebut pada tahun 1942 sebagai tanggapan terhadap kebijakan Nazi yang melakukan pembunuhan sistematis terhadap orang-orang Yahudi selama Holocaust, serta sebagai tanggapan terhadap presiden sebelumnya dalam sejarah yang menargetkan kelompok masyarakat tertentu dengan tujuan pemberantasan mereka. Mengikuti karya Lemkin, Konvensi PBB tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida pada tahun 1951 mendefinisikan genosida sebagai tindakan apapun di bawah ini yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras atau agama, seperti membunuh anggota kelompok, menyebabkan luka berat baik fisik maupun mental terhadap anggota kelompok, sengaja menimbulkan kondisi kehidupan kelompok yang diperkirakan akan mengakibatkan kemusnahan fisik seluruhnya atau sebagian. Menerapkan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok. Memindahkan secara paksa anak satu kelompok ke kelompok lain. Jika Anda mencermati sejarah Australia, Anda dapat melihat bahwa kebrutalan invasi dan kolonisasi yang sedang berlangsung sesuai dengan definisi genosida dalam beberapa hal. Pertama, pembunuhan anggota kelompok tersebut. Jika Anda melihat karya Profesor Lyndall Ryan dan tim penelitinya telah menemukan bahwa setidaknya ada 270 pembantaian di perbatasan selama 140 tahun sejarah Australia, sebagai bagian dari upaya yang disetujui dan terorganisir oleh negara untuk memberantas orang-orang First Nations. Bagi Ryan, pembantaian didefinisikan sebagai pembunuhan yang disengaja terhadap 6 orang atau lebih yang tidak berdaya dalam satu operasi. Jika Anda menyelidiki beberapa pembantaian ini secara mendalam, Anda dapat melihat betapa sistematisnya pembantaian tersebut. Penelitian Ryan sama sekali tidak komprehensif karena banyak pembantaian yang tidak didokumentasikan dan banyak lainnya yang ditutup-tutupi. Karena tindakan genosida kolonial seperti pembantaian yang direstui negara, populasi First Nations diperkirakan berjumlah 1,5 juta sebelum invasi menjadi kurang dari 100.000 pada awal tahun 1900-an. Banyak yang berpendapat bahwa kekerasan fisik yang direstui negara belum berakhir karena masih banyak warga First Nations yang meninggal di tangan polisi atau dalam tahanan polisi. Hal ini disoroti oleh laporan kematian dalam penahanan pada tahun 1991 yang diterbitkan oleh Kantor Komisaris Keadilan Sosial Aborigin dan Penduduk Pribumi Selat Torres untuk Komisi Aborigin dan Penduduk Pribumi Selat Torres. Saat ini satu orang First Nations terbunuh dalam situasi yang melibatkan polisi setiap 28 hari. Pemerintah negara bagian Australia yang berbeda juga melakukan genosida melalui kebijakan perlindungan aborigin masing-masing yang melibatkan pemindahan paksa anak-anak dari kelompok tersebut ke kelompok lain, yaitu dengan mengeluarkan anak-anak First Nations dari keluarga mereka dan memaksa mereka masuk ke cagar alam yang dikendalikan negara yang seringkali dijalankan oleh misionaris agama untuk akhirnya diadopsi oleh keluarga kulit putih atau diambil oleh keluarga kulit putih untuk bekerja pada mereka. Anak-anak yang ditaklukkan oleh genosida ini sering disebut sebagai generasi yang dicuri. Genosida ini didokumentasikan dengan baik dalam laporan membawa mereka pada tahun 1997 oleh Komisi Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Kesempatan. Telah dicatat bahwa pemindahan paksa anak-anak First Nations telah menghancurkan pemeliharaan budaya First Nations karena tujuan dari cagar alam ini dan orang-orang yang bekerja untuk mereka adalah untuk membudayakan anak-anak First Nations, yang berarti melarang anak-anak menggunakan bahasa mereka atau mengambil bagian dalam budaya mereka. Ahli bahasa Arthur Chappell menulis pada tahun 1964, kebijakan pemerintah mengharapkan hilangnya bahasa aborigin sehingga suku aborigin dapat berasimilasi. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan ini juga melakukan apa yang dilakukan oleh sosiolog Christopher Powell menyebut sebagai genosida lambat yang sering disebut genosida budaya, yaitu penghancuran bahasa, budaya, agama, dan institusi sosial suatu kelompok dengan tujuan untuk memusnahkan kelompok tersebut. 8. Akibatnya, pada tahun 2016, hanya 10% masyarakat First Nations yang berbicara bahasa First Nations di rumah. Akibat kebijakan perlindungan ini, banyak anggota generasi tercuri, keluarga dan keturunannya menderita trauma. Trauma telah terbukti meningkatkan risiko penyalahgunaan narkoba, gangguan kesehatan mental dan fisik, dan dapat membatasi kesempatan kerja. 10.
Oleh karena itu, kebijakan perlindungan pemerintah negara bagian yang berbeda dapat dikatakan menyebabkan kerugian fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok yang merupakan definisi lain dari genosida. Pada tahun 1969, semua negara bagian telah mencabut undang-undang yang mengizinkan pemindahan anak-anak First Nations berdasarkan kebijakan perlindungan. Pada tahun 2008, semasa menjabat sebagai Perdana Menteri, Kevin Rudd meminta maaf kepada generasi yang dicuri atas nama Parlemen Australia, 11. Namun, perlu dicatat bahwa penghapusan First Nations oleh negara tidak berhenti, 12. Faktanya, jumlah anak-anak First Nation yang diambil dari keluarga mereka telah meningkat 2 kali lipat sejak permintaan maaf pada tahun 2008, yaitu sebanyak 17.664 anak First Nation yang berada dalam perawatan di luar rumah pada tahun 2016, 17, 13. Istilah genosida sebelumnya menjadi kontroversial ketika diterapkan pada sejarah Australia, jadi mengapa menggunakan istilah genosida? Kita perlu menggunakan istilah genosida agar kita tidak meremehkan warisan penjajahan dan bagaimana dampaknya terwujud pada saat itu. Kita perlu menggunakan istilah genosida untuk lebih memahami sejarah kita sehingga kita dapat berupaya mengubah masa kini dan menghentikan genosida di masa depan. Kita perlu menggunakan istilah genosida karena itulah kenyataannya, itulah yang sedang terjadi di Australia. Tidak semua hal yang dihadapi dapat diubah, namun tidak ada yang dapat diubah sebelum hal tersebut dihadapi. James Baldwin